Itulah jejak kelaki-lakian. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud tersisa bekas anak panah sehingga giginya itu patah dan darah mengucur dari ujung bibirnya. Dan itu pada saat sampai rumah, sampai kota Madinah, justru bekas luka ini ditampilkan di hadapan anak-anak di kota Madinah. Itulah pengajaran, inilah laki-laki. This is man. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Seorang bapak muda umurnya 40 tahun pakai topi pet. Anak ini nunggu di sebuah lobby mall. Di sini kita belajar bahwa betapa bandar ini begitu bertemu dengan anak ini melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan bapak kepada anak-anak laki-lakinya. Apa itu? Dia datang langsung menepuk bahu. Makasih ya udah nungguin om. Ya, maafin om telat. Makasih ya boy, good boy. Banyak bapak yang tak tahu bahwa bahu bagi anak laki-laki itu adalah pride, harga diri. Ayah yang tak pernah menepuk bahu anak laki-lakinya seraya memujinya, hebat kamu nak, mantul, mantap betul kamu luar biasa. Maka anak ini akan tumbuh jadi anak yang mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Kenapa ada anak masuk geng motor? Karena ada kepala geng motor fair sama mereka. Kalau sukses ditepuk bahunya, hebat kamu, habis bacok 5 orang, good. Bapak nggak pernah nepuk bahu, bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, ikhwan wa akhwat fillah, jomblo lillah dan jomblo lelah. Kayaknya banyak jomblo lelah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat ananda yang hadir, buat anak-anak kita, calon-calon pemimpin di masa depan, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang turut meramaikan majelis kita di pagi menjelang siang ini. Tak pernah bosan, selalu saya ingin kita mendoakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita berbicara tentang suatu peran yang mungkin sebagian sudah sama-sama paham bagaimana sosok ayah di dalam Islam. Dan itu bisa kita lihat dari isi Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang masalah pengasuhan. Ternyata tokoh ayah lebih banyak disebutkan dibandingkan tokoh ibu. Dan ini mungkin kalau kita lihat sebagai sebuah motivasi. Di sini para ikhwan, saya ingin yang belum menikah angkat tangan semuanya. Iya belum menikah. Nah, Masya Allah nih ya. Ini luar biasa ya. Ini lelaki tak bertulang ya. Tak punya tulang rusuk.
Ya, jadi agak-agak lemes tuh wajar. Isinya daging semua. Tak ada tulang begitu. Insya Allah kalau memahami materi hari ini paham kenapa harus belajar sebelum kita menjalani pernikahan. Nasihat Umar bin Khattab kepada salah satu anak muda, di mana Umar mengatakan kepada anak muda ini, tafaqqahu qabla an tasudu, pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin rumah tangga. Jadi buat ikhwan tadi angkat tangan yang belum menikah, tepatlah kalau pagi ini duduk dalam majelis ini meskipun berbicara tentang tema yang belum dilakukan atau belum dipraktekkan. Saya sampaikan dan beberapa kali saya menghadiri majelis-majelis, saya meminta supaya kita komitmen. Satu rumah harus meyakini bahwa urusan mengasuh anak bukan sekadar urusan ibu. Ya, sepakat tidak? Ayah pun harus terlibat. Bahkan pepatahnya diluruskan oleh Dr. Ali Al-Qaimi. Selama ini al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama seorang anak. Pepatah ini benar, tepat. Tapi pepatah yang lebih lengkap adalah al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau sekarang kita menyalahkan anak-anak generasi ibu yang selalu dituding madrasah yang tak berperan, tengoklah para ikhwan di sini, sudahkah jadi kepala sekolah atas madrasah yang ada selama ini? Jadilah kepala sekolah. Kenapa demikian? Karena memang realitas di lapangan, anak-anak tanpa figur ayah ini luar biasa kacaunya. Saya pernah dapat sebuah penelitian tahun 2015 di Jakarta, di sebuah lembaga BKKBN. Ternyata riset dari BKKBN ini baru skupnya Jabodetabek. Hampir 70% karakter anak SD di Jabodetabek yang laki-laki kebanci-bancian. Kenapa hampir 70% disebut kebanci-bancian? Karena ternyata anak-anak ini dari awal lahir sampai dia berusia SD, SMP lebih banyak stimulus perempuan alias ibu-ibu. 0 sampai 2 tahun ibunya yang mengasuh. Ibu-ibu. Betul? Masuk usia PAUD atau usia playgroup, hampir 100% guru PAUD atau playgroup di Indonesia lagi-lagi ibu-ibu. Betul? Masuk usia TK, hampir 90% guru TK Rodotul Atfal itu juga sebagian besar ibu-ibu. Masuk SD kelas 1, kelas 2, sebagian besar guru SD yang yang di usia 1 kelas 2 juga sebagian besar 60% adalah ibu-ibu. Jadi 0 sampai umur yang namanya 7 tahun usia emas lebih banyak ibu-ibu. Jadi anak-anak kita yang laki-laki lebih banyak stimulannya waktu kecil ibu-ibu. Sehingga sifatnya lebih banyak memiliki sifat ibu walaupun softwarenya, sifatnya, fitrahnya adalah laki-laki. Makanya jangan heran kalau kita lihat sebagian besar laki-laki sekarang gayanya seperti perempuan. Ya. Bukan hanya cara berjalannya. Cara berjalannya bukan seperti perempuan, tapi cara sifat secara keseluruhannya seperti perempuan. Apa saja sifat perempuan? Banyak. Tapi ada satu surat dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 yang memberi isyarat inilah sifat wanita. Allah berfirman, "Awama yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah kalian akan jadikan wanita sebagai anak Tuhan? Padahal wanita diciptakan suka berhias, fil hilyah. Yang kedua kata Allah,
wanita kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Allah pertama sebutkan wanita sifatnya apa? Suka berhias. Inilah salah satu fitrah wanita. Jadi bapak-bapak mohon maaf, kalau istri kita mau kondangan, pesta pernikahan, kalau sudah megang pensil alis, mohon maaf, kita masih sempat umroh dulu. Ya, kita masih sempat mengerjakan tesis. Itu pun kalau sudah balik masih belum selesai itu. Karena wanita kalau sudah depan cermin, dia harus mematut-matutkan alis kanan sama alis kiri sama atau tidak, simetris atau tidak. Jilbab dari ujung kepala disamakan dengan kaos kaki. Kalau keluarnya nggak sama, langsung dia balik lagi, walaupun hanya ke toko sebelah. Makanya kalau ada anak laki-laki yang kalau dia lebih banyak berpenampilan feminim, sifat salah satunya senang berhias. Ada laki-laki sekarang datang ke fitness center bukan untuk kebugaran, tapi untuk memperbagus badan. Ya, supaya kelihatan seksi, dan laki-laki datang ke salon. Banyak laki-laki yang lupa sejarah Islam menuntut laki-laki bukan memperbagus bermak wajah dan badan, tapi memperbanyak jejak-jejak kelaki-lakian. Maksudnya jejak laki apa? Laki-laki terbiasa terpanggang matahari, berbasah keringat, tangannya kasar karena bekerja. Rasulullah pernah mendoakan tangan seorang laki-laki karena dia habis saja bekerja untuk keluarganya sampai tangannya itu kasar karena habis mengambil beberapa kayu di hutan. Badannya Khalid bin Walid saat ajal datang menjemput, dibuka badannya oleh para sahabat, ternyata ada bekas 70 bacokan pedang di dadanya. Itu habis jihad, bukan habis dikerok masuk angin. Itulah jejak kelaki-lakian. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud tersisa bekas anak panah sehingga giginya itu patah dan darah mengucur dari ujung bibirnya. Dan itu pada saat sampai rumah, sampai kota Madinah, justru bekas luka ini ditampilkan di hadapan anak-anak di kota Madinah. Itulah pengajaran, inilah laki-laki, this is a man. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, anak laki-laki kalau tak ada figur bapak, maka cenderung lebih mikirin penampilan. Yang kedua, Allah sebutkan sifat wanita, dan ini mungkin ibu-ibu banyak nggak sepakat, tapi sebenarnya nggak sepakatnya pembenaran terhadap ayat ini, bahwa wanita kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ya, jadi bapak-bapak kalau nanti sudah yang tadi jomblo tadi ya, atau yang sudah menikah, kalau berdebat sama istri, kemudian istri ngotot sambil bilang, pokoknya cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya, cukup. Ya, jadi gak perlu kita panjang lebar-lebar. Masya Allah, Allah maha benar. Apa yang disampaikan persis hari ini aku alami. Engkau kalau ngomong aku gak bisa ngomong lagi, speechless. Woman is right, wanita selalu benar. Ya, itu firman Allah. Kalau ada anak laki-laki gak pernah dapat stimulan bapak, maaf, ujung-ujungnya kalau berdebat nggak pakai data, nggak pakai fakta, nggak pakai dalil, yang penting pokoknya. Kalau ini kita ngomong, bilang sama dia, ente ini pasti nggak punya bapak. Kebanyakan gaul sama emak-emak begini. Nah, inilah kenapa hari ini kita belajar menjadi figur ayah. Karena memang tantangan mendidik anak itu sesuatu yang Allah ingatkan. Anak-anak kita harus mendapatkan figur ayah karena ayah menguatkan. Agar anak menjadi figur ayah, Allah jelas menjadi figur laki-laki yang sempurna bagi laki-laki. Ayah bagaimana menjadi figur di dalam keluarga, Allah mengingatkan, ayatnya sering kita dengar. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim
falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Allah mengingatkan jangan sampai para orang tua meninggalkan anak-anak yang lemah. Khusus buat para ayah, ingat jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah.